Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Lerisman MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Wadi Prasari, NIM 22129328. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Raini, NIM 220218, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tusani Ananda, NIM 22022052 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya Aulia Febriani dengan NIM 22020097 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Implementasi Pancasila sebagai politik negara. Menurut KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintah, dasar pemerintahan, dan lain-lain. Pancasila sebagai pandangan utama dalam kegiatan politik. Artinya, apabila ada sesuatu kegiatan politik, perlu dikaji dan dikoreksi apakah ada atau tidaknya dengan Pancasila. Implementasi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Pengembangan lembaga negara, 2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, 3. Penerapan demokrasi, 4. Pemberlakuan hukum. Akan menjelaskan tentang ekonomi dan sosial. Yang pertama, ekonomi. Sistem perekonomian di Indonesia harus dikembangkan dengan sistem ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 yang menyatakan 1. Beberapa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekelompaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua yaitu tentang sosial. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai sosial budaya dalam bidang sosial dikembangkan dengan nilai sosial. Adapun contohnya yaitu mengambil keputusan melalui musyawarah, yang kedua menghargai pendapat orang lain, yang keempat toleransi antar umat beragama, yang kelima bersikap rukun dan adil kepada keluarga. Selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu sudah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini tercermin dalam upaya membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang bertumpu pada keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini diimplementasikan dengan mengutamakan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap kegiatan pertahanan dan keamanan. Hal ini mencakup seperti penghormatan terhadap martabat manusia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai ini diwujudkan dalam upaya membangun kesatuan dan persatuan dalam pertahanan dan keamanan. Yang keempat, pada sila keempat yaitu nilai ini diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai ini tercermin dalam upaya memastikan keadilan sosial dalam setiap aspek pertahanan dan keamanan. Setiap seperti contohnya yaitu distribusi sumber daya yang adil dan kesetaraan akses terhadap perlindungan keamanan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berperan penting dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Pancasila sebagai negara dasar negara Republik Indonesia mencerminkan nilai-nilai universal yang mendasari hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa cara implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hak asasi manusia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara harus melindungi hak individu untuk beragama dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaannya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi martabat serta kebebasan setiap individu. Implementasinya termasuk menegaskan hukum yang adil, perlindungan terhadap diskriminasi atau sosial, penghapusan pekerjaan paksa, dan perlindungan terhadap tindak kekerasan. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pemupukan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia yang beragam. Hak asasi manusia harus dijamin tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau adat istiadat. Negara harus mempromosikan toleransi, menghormati hak-hak mayoritas, dan mendorong dialog antar kelompok. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi publik, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Implementasinya termasuk perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, hak untuk berorganisasi, serta keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan perlunya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan perlindungan terhadap kemiskinan. Implementasinya meliputi pemberdayaan ekonomi, akses yang adil terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan fasilitas umum, serta perlindungan terhadap pekerjaan anak dan penganiayaan sosial. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hak asasi manusia, pemerintah, lembaga, dan masyarakat sipil memiliki peran penting. Pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang menghormati hak asasi manusia, memastikan pelaksanaannya, dan mengadili pelanggaran hak asasi manusia secara adil. Lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan juga dapat berperan dalam menyediakan pendidikan, pelatihan, dan advokasi. Berikut adalah contoh konkret implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dan peraturan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melindungi, mengawasi, dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM berperan dalam memantau pelaksanaan hak asasi manusia, melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.